Perkenalkan, nama saya Agustinus Nangung SPD. Telah dipercayakan menjadi kepala sekolah di lembaga ini sejak 13 Oktober 2016 sampai sekarang. Visi sekolah kami adalah terwujudnya lembaga SMP Katolik Santo Yosef Reina de Merz yang mampu bersaing dengan jiwa semangat kasih persaudaraan sejati, kekeluargaan, kegembiraan, dan kesederhanaan agar berkembang menjadi pribadi yang utuh. Kegiatan akademik di sekolah ini dimulai pukul 7.00 sampai 12.25 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan sore hari diisi dengan kegiatan pembinaan karakter siswa terjadwal melalui kegiatan pramuka, olahraga, seni, dan kegiatan kerohanian. Hingga saat ini, beberapa prestasi dapat kami raih dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Walaupun demikian, prestasi akademik dari sekolah ini masih terus dibenah. Dari masalah-masalah yang ada, masalah yang diangkat dalam program RPS ini adalah rendahnya motivasi belajar dan prestasi belajar sebagian peserta didik di lembaga ini. Solusi terbaik pemecahan masalah ialah dengan melaksanakan program rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah yang memadai. Adapun tujuan pelaksanaan RPS ini: 1. Meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. 2. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam bidang kewirausahaan. Indikator keberhasilan: 1. Meningkatnya motivasi belajar peserta didik. 2. Terciptanya pembelajaran pakem dan bervariasi. 3. Meningkatnya prestasi belajar peserta didik. 4. Meningkatnya kompetensi kewirausahaan, kepribadian, dan sosial kepala sekolah. Adapun langkah-langkah program pengembangan sekolah di tahun 2020: pertama, kegiatan perencanaan; kedua, kegiatan pelaksanaan; ketiga, kegiatan monitoring dan evaluasi; keempat, kegiatan refleksi; kelima, rencana tindak lanjut. Dalam kegiatan perencanaan, kami berdiskusi dalam tim kecil. Salah satu masalah utama di sekolah kita berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah tahun lalu ialah rendahnya motivasi belajar dan prestasi belajar sebagian peserta didik. Atas dasar itu, dalam diskusi tim kecil ini, kita cari akar permasalahannya dan pikirkan solusi terbaik. Dan proposal ke pihak Dinas PKU Manggarai Barat. Dalam rencana pengembangan sekolah kita tahun 2020 ialah melaksanakan program rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah. Ditetapkannya kepanitiaan RPS tahun 2020 dan juga telah tersusunnya 4 proposal bantuan untuk diajukan ke Dinas PKU Manggarai Barat. Dalam tim kecil, kami kembali berdiskusi untuk menyusun instrumen monitoring dan evaluasi RPS. Setelah melakukan penyusunan instrumen MONEF, kami melaksanakan uji keterbacaan instrumen MONEF kepada beberapa responden yang terdiri dari guru dan peserta didik. Dalam tahap pelaksanaan, bersama panitia dan fasilitator, kami memantau seluruh proses pembangunan, mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan video singkat, memberikan masukan kepada kepala tukang jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAPS dan gambar. Selain itu, panitia juga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan ini ke dinas terkait sebanyak 3 kali sesuai jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis instrumen MONEF tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai evaluasi monitoring pelaksanaan RPS 86 dengan predikat B. Nilai evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK 84 dengan predikat B. Nilai evaluasi hasil kegiatan RPS 84 dengan predikat B, dan nilai pencapaian students well-being 81,5. Dalam kegiatan refleksi,
kami berdiskusi tentang kesan dan pesan dari program RPS ini. Tak luput juga dari beberapa kritik dan saran membangun untuk diperhatikan dalam rencana pengembangan sekolah di tahun berikutnya. Nama saya Bernadetta Elsa Sianiseran. Dengan memadainya sarana prasarana sekolah ini, saya semakin semangat untuk belajar. Dengan program rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana di sekolah ini yang semakin memadai, membuat prestasi belajar saya semakin meningkat. Dengan adanya program rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana sekolah, anak-anak dapat belajar secara efektif. Saya mewakili orang tua siswa memberikan apresiasi kepada kepala sekolah atas kerja kerasnya dalam memajukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah. Di tahapan yang terakhir, kami menyepakati beberapa rencana tindak lanjut, antara lain memanfaatkan sarana prasarana yang ada dengan efektif dan efisien, melakukan pemeliharaan surplus yang ada, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak dinas terkait. Kesimpulan akhir, bahwa dengan melaksanakan program rehabilitasi prasarana sekolah yang rusak, serta pembangunan prasarana yang baru di lembaga ini, mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya prestasi belajar peserta didik. Demikianlah video RPS ini saya buat. Atas segala kritik dan saran yang membangun, dengan hati yang ikhlas, kami siap menerimanya.